Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 2 Oktober 2021. Allah mengirimkan para malaikatnya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Baru 4 ayat 5 sampai dengan 12 dan 27 sampai 29, atau Keluaran 23 ayat 20 sampai dengan 23a. Injil Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 24, atau Injil Matius 18 ayat 1 sampai 5 dan 10. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, seringkali kita melihat dengan gemas seorang anak bayi yang baru lahir akan selalu tersenyum dan tertawa sendiri. Dan terkadang tawanya pun itu, saudara-saudara, dia terkekek-kekek mengundang kita yang ada di sekitarnya menjadi geli dan gemas sendiri. Banyak cerita bahwa anak bayi bila tersenyum dan tertawa sendiri karena sedang bermain dengan malaikat-malaikat kecil yang merupakan temannya. Cerita ini berkembang hingga saat ini, saudara. Sungguhkah itu malaikat kecil temannya si bayi? Dan pertanyaan lebih lanjut, adakah malaikat itu? Tentang malaikat telah kita bahas beberapa hari yang lalu. Dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran tertulis, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Keluaran 23 ayat 20. Berarti, saudara, malaikat itu ada dan memang diutus Allah untuk kita umatnya. Dan Allah sendiri mengutus malaikat itu agar berjalan di depan kita untuk menjaga dan melindungi kita. Tentang malaikat itu sendiri telah dijelaskan beberapa hari lalu, yaitu malaikat itu adalah pertama, makhluk yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih tinggi daripada manusia. 2 Petrus 2 ayat 11. Malaikat itu adalah makhluk yang berada di dalam roh alam, yang lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan alam semesta kita. 1 Raja-Raja 8 ayat 27, Injil Yohanes 6 ayat 38. Dan malaikat juga disebut makhluk roh. 1 Raja-Raja 22 ayat 21 dan Mazmur 18 ayat 10. Saudara-saudara yang terkasih, peranan malaikat itu pun sendiri banyak ditulis di dalam Alkitab. Allah menugaskan para malaikat untuk memberikan pengarahan dan bantuan kepada hamba-hambanya yang memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Pengarahan ini bermanfaat bagi orang yang memberitakan maupun yang mendengarkan kabar baik. Contoh peranan malaikat dapat dilihat pada Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 27. Para malaikat juga, saudara-saudara, membantu menjaga sidang jemaat Kristen bebas dari orang jahat. Matius 13 ayat 49. Malaikat membimbing dan menjaga orang-orang yang mentaati Allah. Mazmur 34 ayat 7, Mazmur 91 ayat 10 dan 11, Ibrani 1 ayat 7 dan 14. Dan sebentar lagi para malaikat akan berperang bersama Yesus Kristus untuk menghapus semua kejahatan di dunia ini. 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai dengan 8. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jadi kalau kita lihat dari sebagian kutipan Alkitab, malaikat sangat berperanan bagi kita, saudara. Namun, para malaikat mentaati perintah Allah, bukan kepada manusia. Mazmur 103 ayat 20 dan 21. Bahkan Yesus sendiri mengakui bahwa dia tidak bisa langsung meminta bantuan para malaikat. Dia harus memintanya kepada Allah. Itu dapat kita baca di dalam Matius 26 ayat 53. Untuk siapa saja malaikat-malaikat juga sudah dijelaskan dengan panjang lebar
pada renungan terdahulu, kita sudah melihat siapa saja malaikat-malaikat itu. Hari ini Gereja Katolik kembali merayakan pesta wajib para malaikat pelindung. Mengapa dirayakan? Malaikat merupakan utusan Allah secara langsung bagi kita umatnya, baik sebagai pembawa berita maupun menjaga dan melindungi kita dari segala mara bahaya. Maka selayaknya lah kita bersyukur atas anugerah kasih Allah ini. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita mengetahui malaikat diutus Allah untuk menjaga umatnya. Kita bisa lihat dalam kisah Lot, Kejadian 28 ayat 29. Kisah bangsa Israel pada Keluaran 12:13. Dan kisah Nabi Musa pada Keluaran 32 ayat 34. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mazmur 91 ayat 11. Di dalam Perjanjian Baru pun Yesus mengajarkan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Matius 18 ayat 10. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mengetahui bahwa Allah menginginkan para malaikatnya untuk menjaga dan melindungi umatnya, untuk melindungi kita semua sebagai makhluk ciptaan yang dikasihi. Bahkan anak-anak kecil dijaga dan dilindungi sedemikian rupa karena kepolosannya, saudara. Maka selayaknya lah kita mengucap syukur atas kebaikan Allah yang begitu besar mengasihi kita. Karena kasihnya Allah mengutus para malaikat untuk kita. Semoga dalam perayaan para malaikat ini kita selalu diingatkan akan kerahiman Allah yang begitu mengasihi, yang tak mau kita terjatuh dalam dosa, dan kita juga mau saling mengasihi dan mau saling melindungi satu sama yang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!